Halo pendengar, bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh teman saya Carrie, dalam acara. Oasis obrolan asik seputar Injil Surgawi. Nah, Ker, Yuk. dalam kehidupan kita nih ya, kita sering kehilangan arah karena Hmm, fokus perhatian kita itu tertuju pada beratnya pergumulan hidup kita, mm-mm. sekaligus betapa lemahnya kita. Memang apa aja yang terjadi di sekeliling kita pasti bisa mengganggu hidup kita lah. Fokus dan memandang ke arah yang salah semacam itu akan membuat kita kecewa ya. Dan sebenarnya ya tidak berfokus pada Kristus, lebih kepada mempercayai kekuatan kita jadinya dan kemampuan kita kan. Betul. Tapi bagaimana kita bisa berfokus hanya kepada Kristus saja dan bukan yang lain? Wah, itu dia nih. Lebih baik kita langsung ngobrol lah dengan narasumber kita yang luar biasa yang sudah ada di studio kita nih. Dan Yes. tentunya obrolan kita ini bisa memberi jawaban yang pasti kepada kita semua ya. Beliau gak asing lagi buat kita. Beliau adalah salah satu leader di Jakarta City Blessing Green Lake City, yaitu Bapak Sugi Lasiman yang telah hadir bersama kita hari ini. Halo Pak Sugi, Pak apa Sugi. kabar nih? Halo Bu Dewi, halo Bu Keri. Halo, apa kabar? Ya, Baik ya, kabar selalu. baik ya. Sukacita selalu. Wah, Pak Sugi, hari ini tuh kita mau ngobrol tentang seringkali tuh kita tuh sulit untuk percaya gitu. Fokusnya kita kepada Kristus yang diambil di ayat Ibrani 12 ayat 2, saya bacakan ya. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memberi kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Pak Sugi gimana nih? Gimana nih? Ya, kebanyakan di dalam kehidupan kita ya, kalau kita punya masalah, punya persoalan gitu ya, terus kita lagi mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Iya, betul. Karena kita sering diajarin, kamu harus punya iman. Iman kamu tuh harus, kalau sebenarnya kamu nggak punya iman ya kamu sulit gitu. Mana menerima mungkin jawaban bisa doa. jawab? Iya, Benar. ya. Jadi fokusnya pada diri sendiri, jadinya bukan kepada kita nggak fokus bahwa kita punya Allah yang bisa, yang bukan bisa sih ya, selalu bisa Dia, selalu bisa menolong kita, ya. Jadi kata-kata tadi sebenarnya mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya, sebenarnya kalau di bahasa Inggrisnya tuh lebih bagus artinya. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lagian kalau yang ini bukan our faith sebenarnya. Kalau our faith-nya tuh kalau kita lihat di bahasa di New King itu ya, King James ya. Hours-nya tuh hours-nya tuh huruf cetakan miring. Yang saya pelajarin kalau ada cetakan miring itu sebenarnya bahasa aslinya tuh nggak ada. Iya, cuman itu biar tata bahasanya bagus, jadi ditambahin, tapi di cetak miring gitu. Sebenarnya kalau mau di looking unto Jesus, the author and finisher of faith gitu. Faithnya siapa? Faithnya Kristus sebenarnya. Yuk kita balik ke sini. Sebelum iman datang, ada satu ayat di Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi kalau kita di bawah pengawalan hukum Taurat, artinya kalau kita mau lepas dari masalah, mau hidup kita diakui, diterima, ya kita harus melakukan hukum Taurat gitu. Betul. Tapi kan nggak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna ya. Lalu dikurung hukum Taurat itu mengurung kita sampai iman itu telah dinyatakan. Ya, iman itu siapa? Kristus ya. Jadi hukum Taurat ada penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dan Kristus sudah datang sekarang. Ya, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawasan pengawasan penuntun. Jadi iman itu datangnya kemana? Iman itu datangnya ke kita.
Jadi kita tuh masing-masing setiap orang percaya sesungguhnya sudah punya iman. Betul. karena Cuman sudah kita menerima nggak dia. sadari. Betul. Gitu. Malah kita kepengen cari terus Iya. untuk mendapatkan yang sempurna Nah, itu. betul seperti itu. Kadang-kadang kita juga suka cek diri Iya. kita, apa kita sudah punya iman ya? Benar. Apa belum ya Harus gitu kayak ya? gitu dulu. Jadi Betul. kita fokusnya kalau punya masalah ya selalu pada diri sendiri jadinya. Iya. Kalau ini Tuhan kok belum jawab doa saya, kok Tuhan belum bebaskan saya dari masalah ini gitu. Betul. Jadi kita bergumul, kita bilang aduh, selalu fokusnya kepada diri kita. Kita harus melakukan Yes. ini, yaitu hukum Taurat gitu. Hukum Taurat ya dari zaman dulu yang ahli-ahli Tauratnya pun nggak bisa melakukan. Melakukannya. Iya, mereka gagal semua, gagal Betul. total semua. Karena kalau walaupun 9 dia bisa lakukan, 1 gagal artinya gagal Iya. semua. Gak ada yang bisa. Bangsa Israel udah coba dan mereka semua gagal. Betul. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul tuh, Uh-uh. ayat 15, dia bilang mereka tuh gagal semua, nggak ada yang bisa. Apalagi kita. Betul. Ya. Jadi hukum Taurat sebenarnya menunjukkan kita kepada ketidakmampuan kita hidup sesuai standar Allah supaya kita diterima atau persyaratan untuk dijawab doa kita Iya. itu nggak bisa. Betul. Jadi sebenarnya hukum Taurat juga mempersiapkan kita untuk menerima kasih karunia. Karena kita nggak sanggup, dan satu-satunya kita menerima kasih karunia. Kasih tadi saya udah pernah bilang bahwa masalah utama kita ada keselamatan. Dan yang Tuhan selesaikan adalah keselamatan kita dulu tuh. Kalau keselamatan kita sudah selesaikan, yang lainnya juga mengikuti, diselesaikan gitu. Jadi jangan lihat iman kita, lihat apa yang Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Kalau iman kita sih Nggak pernah bisa ya. nggak pernah bisa karena turun naik. Kadang-kadang kita beriman, kadang-kadang kita nggak beriman. Betul. Ya. Karena bergantung kepada kekuatan manusianya gitu. Atau tergantung sama masalahnya. Nah, Iya juga. Benar. Ya, jadi kita lihat kalau dari ayat yang tadi Galatia 2 sampai 32 sampai 25 itu yang sebelum iman itu datang dan ada kata sebelum dan sampai iman itu datang gitu. Jadi iman itu sudah sampai. Dia spesifik sekali bahwa Tuhan tuh mau katakan bahwa itu waktu yang dari sebelum sampai itu maksudnya jelas gitu. Bahwa iman itu sudah ada dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Kita sudah punya iman. betul. Jadi hukum Taurat itu sebelum iman datang, terus hukum Taurat itu sampai Kristus datang, lalu saat Yesus datang atau iman itu, Yesus datang, iman itu datang. Saya tadi pakai ayat yang tadi ya. Jadi iman adalah seorang pribadi, iman itu seorang pribadi. Yesus adalah iman kita. Bukannya kekuatan kita, bukannya perbuatan kita, bukan. Jadi Yesus itu iman kita. Begitu iman itu atau Yesus itu datang, kita tidak lagi mendapatkan segala sesuatu dari Allah melalui apa yang kita perbuat. Betul. Yes. Nangkap sampai sini ya? Ya. Betul. Jadi segala sesuatu yang kita peroleh bukan berasal dari apa yang kita lakukan, yaitu hukum Taurat, bukan. Tetapi melalui iman. Sekarang segala sesuatunya tersedia melalui Yesus. Yesusnya dari mana? Di dalam kita. Itu Yes. sudah tersedia semuanya. Yes. Iya ya, Yesus yang di dalam kita itulah yang memimpin kita, membawa kita kepada kesempurnaan ini. Iya. Jadi gini loh, mungkin ya seringkali kita juga sebagai orang percaya suka ngukur-ngukur iman kita nih. Memang sering kali. I agree. Apakah iman kita sudah memenuhi syarat untuk menerima mujizat gitu kan? Atau iman kita sudah sebesar itu. Benar. Padahal Tuhan juga bilang sebiji Iya. aja. Pokoknya kalau kita ukur-ukur iman kita apakah memenuhi syarat, iman kita nggak bakal bisa memenuhi syarat. Nggak bakal bisa. Yes. Ya. Jadi saya, Bu Keri, Bu Dewi nggak bisa membuat iman kita bertiga nih memenuhi syarat melalui apa yang kita lakukan. Nggak bisa. Ya. Tetapi itu memenuhi syarat karena
kita melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Amin. Ya, jadi gini, ada satu, saya kasih contoh aja biar lebih mudah dimengerti ya. Ada karena iman itu kadang-kadang susah dimengerti. Iya. Jadi gini, saya mau kasih contoh, ada satu perikop di Markus 10 ayat 47 sampai 50, saya bacain aja. Ketika ada orang buta nih, orang buta lagi. Ya. Ketika sebenarnya banyak gitu contohnya, cuma ini yang mudah lah gitu ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Panggillah orang buta itu. Mereka memanggil orang buta itu dan mereka berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau," kata orang murid-muridnya. Lalu ia ia menanggalkan jubahnya, orang buta itu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Terus kata Yesus bertanya kepada orang itu, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yang sebelumnya saya udah bilang seperti ini kan. Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bukan menyembuhkan ya, Ya. menyelamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan Dikatakan lagi. iman. Iya. Kalau dia punya iman, ya kenapa dari kemana-mana nggak sembuh, nggak bisa melihat gitu. Iya, iya. Tapi waktu Yesus datang, Iya. Yesus bilang imanmu menyelamatkan engkau. Wow. Kalau itu pakai iman dia ya nggak usah tunggu Yesus datang dong. Betul, Iya, that's betul. true, that's true. Iya kan? Betul. Ya, waktu Yesus datang baru Yesus bilang imanmu menyelamatkan engkau. Jadi Kristus bilang sendiri sebagai iman kita. Yes. Jadi Kristus mau bilang sama Bu Kerry, Iya. imannya Ibu Kerry menyelamatkan Ibu Kerry. Wow. Siapa imannya Bu Kerry? Kristus. Kristus sebenarnya. Iya, Jadi jangan fokus pakai iman kita. betul. Fokuslah Ya. karena dikatakan bahwa dialah pencipta iman kita. Dan Dia yang bukan hanya pencipta, menciptakan. dia juga finisher. Iya. Yes, Dia yang menyelesaikannya, bukan kita. betul. Makanya jangan fokus dengan apa yang kita lakukan. Benar. Sama seperti waktu Yesus berkata kepada orang buta itu, Hmm. katanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bukan, kamu harus berbuat sesuatu supaya aku menyembuhkan matamu, mencelikan matamu. Tapi enggak. Atau dia bertanya, iman kamu udah seberapa? Ah. Gitu ya. Maka malah dia bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Nggak ditanya imanmu sudah seberapa, Betul. sudah punya iman belum. Betul, betul. Kalau emang benar-benar iman yang menyelamatkannya, kenapa dari kemarin-kemarin sebelum Yesus datang Iya. dia Belum disembuh. nggak sembuh, dia nggak sembuh, betul nggak? Tapi waktu Yesus datang, Iya. imanmu menyelamatkanmu. Betul. Ya. Ya, kadang kita nggak sadar ya bahwa iman itu adalah Kristus pribadi, sehingga kita itu mengukur kesembuhan, diberkati sejauh iman kita. Sebenarnya kita nggak punya iman, makanya kita diberikan. Kalau kita punya iman, Tuhan nggak memberikan Kristus bagi diri kita kan, kita bisa melakukannya. Karena iman manusia itu bergantung kepada apa yang bisa kita lihat. Ini kuat apa enggak, ini bagus apa enggak, ya kan, Kondisi itu iman. kita ya. Ya itu iman kita, ngelihat Iya. sesuatu ya kelihatan. Tapi kan iman Kristus itu adalah ya pribadi dia sendiri. Dia yang sudah menyelesaikan, dia yang sudah mati buat kita, dia yang sudah dia bilang memikul salib ganti sukacita bagi siapa, disediakan bagi kita loh. Bagi kita semua. Jadi Wow. dia mau segala kesedihan, Kekhawatiran. kekhawatiran kita, dia mau Iya. gantikan dengan sukacita. Betul. Iya. Coba kita cek di Alkitab, siapa yang pernah dibilang imanmu besar sekali. Ya, bukan orang Israel, bukan orang yang fokusnya pada hukum Taurat, bukan. Tapi orang di luar Israel Iya. yang nggak fokus Prajurit. sama hukum Taurat, nggak fokus karena dia cuma datang pada Yesus. Besar imanmu katanya. Karena apa? Karena dia cuma fokusnya sama Kristusnya. Sama Nggak Yesus fokus ya. sama iman yang gua harus ngerjain hukum Taurat, berapa banyak aku harus melakukannya gitu. Enggak, mereka hanya datang aja. Tapi Yesus bilang, malahan ada wanita yang dibilang nggak layak makan satu itu roti ya, itu diberikan ya. kepada anjing Iya. katanya. Karena anak manusia datang kepada nggak pantas memberikan roti kepada anjing, tapi aku cuma pada anak-anak gitu kan.
Orang Israel anak aja nggak dibilang imannya besar. Tapi yang dibilang anjing, dibilang imannya besar. Jadi jangan fokus sama apa yang sudah kita perbuat. Bahwa ketahuilah bahwa kita orang-orang percaya, kita tuh semua sudah memiliki iman. Iman yang besar. Iman yang karena besar. Tuhan kita besar. Iya. Dan iman itu ada di dalam kita lagi. Iya. Ada dalam kita. That's good. Ya. Sehingga waktu kita minta, waktu kita berdoa, itu kita nggak perlu ragu dijawab apa enggak, karena semuanya sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Amin. Sehingga kita menyadari bahwa Ya. kita punya itu, itulah yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Ya, amin. Luar biasa Amin. sekali ya. Ya. Hari ini kita diingatkan lagi, Diingatkan disadarkan lagi Betul. kita itu punya siapa, Amin. fokusnya di mana, Ya, bukan di apa, bukan bukannya apa, Apa ya kan, lagi, tapi di Siapa. Kristus. Thank you, Wah, Pak thank Sugi. you loh, luar Oh, biasa sekali. betul. Carrie luar biasa sekali, Hmm. kita diingatkan lagi ya. Ya. Jadi selalu mata kita tertujunya Ya. kepada Kristus, Amin. bukan yang lain. Tapi karena waktu kita harus berhenti sampai di sini. Jadi jika bagi para pendengar setia Oasis, jika masih ingin bertanya atau didoakan, bisa menghubungi kami di nomor berapa, Ker? 0818 07 488 489. Saya ulangi kembali. 0818 07 488 489. Oke, kita tutup dalam doa, Ker. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah ada di dalam hidup kami sehingga kami full di dalam Engkau. Yes. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di episode Oasis berikutnya. Jika Anda yang mendengar dan diberkati, silakan share kepada teman-teman Anda lainnya. Amin.